Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Peter Taniwan, NPM 1406102300079. Aku merupakan mahasiswa program studi S1 Statistika FMIPA Unpad atau Universitas Pajajaran. Nah, pada kesempatan ini aku ingin sharing hasil proyek mata kuliah epidemiologi aku. Nah, sebelumnya epidemiologi itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak tahu atau pertama kali dengar nama matkul ini. Jadi, epidemiologi ini merupakan matkul terapan dari statistika pada bidang kesehatan, khususnya terhadap penyakit. Jadi, bagaimana cara kita memodelkan penyebaran penyakit, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyakit, misalnya kayak contoh kasus aku campak, bisa juga TBC, DBD, bahkan yang sebelumnya sempat jadi pandemi juga COVID-19. Oke. Jadi dalam proyek ini aku memutuskan untuk menggunakan campak dan menggunakan Kabupaten Kota Jawa Barat karena aku sendiri berada di Jawa Barat dan juga campak ini memiliki latar belakang yang menarik. Tapi sebelum itu, ini bisa dilihat ini ada cover aku dan abstrak buat rangkuman penelitian aku kalau teman-teman ingin tahu secara cepat. Jadi untuk kasus campak atau measles ini, dia merupakan salah satu kekhawatiran dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan CDC dengan kasus di seluruh dunia itu naik sekitar 20% pada tahun 2023. Dan campak juga berhubungan langsung dengan pencapaian SDGs, yaitu poin 3.2 tentang mengakhiri kematian balita yang bisa dicegah, dan juga poin 3.B tentang akses vaksin untuk semua orang atau masyarakat. Nah, untuk Indonesia sendiri, dia juga masuk ke dalam top 10 negara dengan kasus campak terbanyak. Dan terdapat beberapa faktor yang aku coba cari tahu dan berpengaruh terhadap kasus campak, seperti persentase imunisasi lengkap, sanitasi layak, dan kepadatan penduduk. Dan untuk kasus campak ini, dia juga termasuk ke kasus spasial. Maksudnya spasial adalah terdapat hubungan antar daerah. Karena ketika aku melihat langsung secara berita ataupun fenomena spasialnya itu terdapat fenomena, fenomena spasial yaitu tingginya mobilisasi penduduk, khususnya di sekitar Jabodetabek. Karena kita juga tahu mungkin teman kita atau guru sekolah kita siapapun yang kita kenal pasti ada. Mungkin dia kerja di Jakarta tapi tempat tinggalnya bukan di Jakarta, jadi setiap hari PP. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus nyatanya. Oleh karena itu, aku juga melakukan pendekatan atau analisis spasial, dimulai dari autokorelasi spasial yaitu Moran's-i dan lokal Moran's-i atau LISA, lalu juga pemodelan spasial seperti SAR dan SEC. Dan harapannya pendekatan ini bisa menghasilkan peta risiko yang lebih jelas sebagai dasar kebijakan. Dan untuk rumusan masalahnya itu ada 4 poin. Pertama itu untuk tahu pola distribusi spasial dari kasus campak. Kedua, untuk tahu autokorelasi spasial apakah ada atau tidak. Atau gampangnya apakah ada hubungan misal Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang. Apakah ada hubungan untuk kasus campaknya. Ketiga adalah bagaimana pengaruh variabel variabel prediktor aku itu terhadap kasus campak. Dan keempat, dari model-model yang aku bikin, mana sih yang paling baik. Untuk tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Tinjauan pustaka bisa dilihat salah satu yang paling penting dalam epidemiologi adalah konsep agent host environment. Jadi untuk agent itu merupakan penyebab penyakit, hostnya itu adalah targetnya seperti kita manusia, dan environment adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap hubungan antara agent dengan host. Dan bisa dilihat aja di sini, masuk ke ukuran epidemiologis. Pertama itu ada ukuran frekuensi. Untuk ukuran frekuensi di sini aku memilih prevalensi karena data aku itu cross-sectional. Untuk prevalensi itu rumusnya adalah jumlah kasus yang ada, entah yang lama ataupun baru, dibagi dengan total populasinya atau jumlah penduduk. Dan untuk ukuran asosiasi ada dua yang aku gunakan, yaitu prevalensi ratio untuk membandingkan prevalensi penyakit pada kelompok yang terpapar dengan yang tidak terpapar. Lalu ada prevalensi odds ratio, yaitu untuk membandingkan odds atau kecenderungan, atau kata lainnya kemungkinan lah, atau probabilitas peluang gitu. Bahasa gampangnya, meskipun odds dengan peluang itu hal yang berbeda. Dan untuk desain studinya itu adalah cross-sectional karena aku mencari datanya itu sekaligus untuk outcome dan juga paparannya. Masuk ke metode, untuk sumbernya aku ambil dari Open Data Jabar, dia itu website data terkait Jabar dan gratis serta mudah diakses. Untuk variabel penelitiannya bisa dilihat, di sini aku menggunakan 3 variabel X, yaitu jumlah kasus campak dan jumlah penduduk untuk perhitungan ukuran frekuensi dan asosiasi.
Untuk metode analisisnya ada statistika deskriptif dan visualisasi, ada ukuran frekuensi dan asosiasi, pemodelan spasial terakhir ya. Agar penelitian bisa dilihat, dan kita masuk ke hasil pembahasan. Pertama itu adalah terkait statistika deskriptif, dimulai dengan top 5 kabupaten kota di Jawa Barat dengan jumlah kasus campak dan jumlah penduduk yang bisa dibandingkan dalam perhitungan prevalensi. Dan bisa dilihat bahwa untuk prevalensi di sini merupakan top 5 prevalensi tertinggi, menunjukkan Kota Cirebon memiliki rasio kasus per penduduk tertinggi, meskipun jumlah pasiennya itu dikit, cuma 107 pasien. Sangat kontras atau berbeda dengan Kota Depok, 388 kasus, tapi lebih rendah prevalensinya. Dan untuk statistika deskriptif kasus campak, bisa dilihat bahwa nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada nilai tengah, berarti distribusinya itu tidak normal, dan karena ada wilayah dengan kasus yang sangat ekstrim atau outlier. Untuk kasus campak itu sangat banyak. Dan untuk penyebaran petanya bisa dilihat di sini, dengan warna yang lebih gelap itu lebih berat atau lebih banyak kasusnya, dan bisa dilihat bahwa terdapat penumpukan di wilayah utara merah pekat yang sangat kontras dibandingkan wilayah lainnya. Dan bisa dilihat juga secara visual bagian sini, selatan dan timur juga cukup besar kasusnya. Dan ini adalah tren kejadian penyakit yang terdapat kenaikan drastis pada tahun 2023, meskipun trennya mengalami penurunan, tapi datanya masih berada di atas rata-rata periode 2018 sampai 2021. Nah, untuk ukuran frekuensi bisa dilihat untuk prevalensi terendah ada di Sukabumi dan tertinggi tadi ada di Cirebon. Dan bisa dilihat bahwa ternyata kondisi ini menyebabkan sebaran data itu tertarik ke atas oleh keberadaan ekstrim value atau nilai ekstrim di kota Cirebon. Dan ukuran asosiasi, untuk asosiasi ada 3 asosiasi karena aku menggunakan 3 faktor. Pertama untuk imunisasi, bisa lihat di sini bahwa justru memiliki risiko yang jauh lebih kecil dan ini bertolak belakang, di mana seharusnya kan kasus yang tinggi berarti imunisasinya itu rendah, tapi di sini justru imunisasinya tinggi, kasusnya juga tinggi. Dan sebenarnya meskipun secara teori begitu, tetapi ini menjadi temuan yang menarik karena menunjukkan bahwa penelitian secara empiris atau by data itu ternyata bisa bertolak belakang dengan teorinya. Lanjut ada faktor sanitasi layak. Di sini untuk sanitasi layak itu memiliki hubungan yang positif dengan resiko status sanitasi buruk itu memiliki resiko 1,28 kali lebih besar untuk mengalami kejadian kasus tinggi. Untuk faktor kepadatan penduduk juga sejalan. Bila dengan status kepadatan tinggi memiliki resiko hampir 1,5 kali lebih besar untuk mengalami jumlah kasus campak yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan spasialnya. Di sini pertama menghitung si uji global Monadsi dan ternyata dia tidak signifikan karena p-value-nya itu lebih besar daripada alfa atau batas standarnya. Yang berarti sebenarnya tidak ada pola spasial. Meskipun sebenarnya secara fenomenanya terdapat fenomena spasial. Dan balik lagi ini menjadi sebuah temuan yang menarik dari data empiris Jawa Barat. Dan untuk autokorelasi lokalnya, dia juga ternyata sebagai visualisasi peta juga nggak signifikan, bahkan hampir semuanya nggak signifikan, cuma 2 daerah yang signifikan aja. Dan lanjut kita pertama melakukan estimasi model OLS, lalu melakukan uji Lagrange multiplier untuk tahu apakah error OLS memiliki ketergantungan spasial. Dan juga uji Lagrange multiplier juga bisa digunakan untuk tahu apakah kita menggunakan model SAR atau SEM. Dan berdasarkan penggunaan OLS, ternyata R-square-nya itu 0,49 yang berarti sudah cukup layak digunakan, atau variasi dari jumlah kasus campaknya itu bisa dijelaskan sebanyak 41% oleh 3 faktor yang aku gunakan. Lalu berdasarkan metode Lagrange multiplier menunjukkan p-value di atas 0,05 yang berarti tidak ada bukti kuat hubungan antar wilayah atau efek spasial. Yang berarti OLS itu sudah cukup baik untuk digunakan. Tapi sebagai bahan pembelajaran di sini kita coba explore lagi untuk model besar dan SEM karena tadi by teori juga menunjukkan ada kecenderungan untuk mengarah ke spasial dan bisa dilihat justru AIC terendahnya itu ada di OLS yang berarti memang OLS ini lebih baik dibandingkan model SAR ataupun SEM. Dan kita masuk ke contoh penerapan desain studi. Ini lebih ke konsep aja bagaimana ketika kita punya sebuah desain studi. Misalnya di sini aku ambil cross-sectional, itu bisa dilihat dan kita coba bedah dari variabel penelitiannya, tadi variabel-variabel aku, terus populasi dan sampel. Ini konsep dasar dalam penelitian kuantitatif atau angka.
Lokasi targetnya aku itu seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat. Unit analisisnya adalah 27 kabupaten kota Jawa Barat. Dan teknik samplingnya ada total sampling karena aku melibatkan semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya ada potensi bias atau subjektif. Pertama itu ada kekeliruan ekologis, karena individu itu ditarik langsung dari data agregat. Contohnya wilayah dengan imunisasi tinggi mungkin memiliki kasus campak rendah, namun tidak menjamin bahwa individu yang sakit campak adalah individu yang tidak diimunisasi. Kedua itu reporting bias, dengan data itu dari laporan surveillance fasilitas kesehatan. Seringkali itu kenyataannya banyak risiko under reporting atau kasus yang tidak dilapor, sehingga kesannya itu jumlah kasusnya itu rendah atau tidak sesuai realnya. Dan juga temporal ambiguity, itu sulit untuk memastikan apakah faktor risikonya itu mendahului terjadinya lonjakan kasus campak atau apabila kondisi tersebut kebetulan terjadi bersama. Dan kesimpulannya adalah sebenarnya penyakit di Jawa Barat itu menunjukkan pola ketimpangan data yang unik dari peta yang warna merah, tetapi ternyata tidak ada ketergantungan atau hubungan spasial yang kuat. Dan justru OLS itu lebih baik dibandingkan model spasialnya. Dan untuk kepadatan penduduk dan sanitasi itu merupakan faktor penentu utama yang sejalan, tetapi terdapat anomali atau hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu imunisasi ternyata berhubungan terbalik dengan kasus campak. Dan untuk sarannya sendiri, yang pertama itu untuk peneliti bisa disarankan untuk tidak memaksakan analisis berdasarkan wilayah atau spasial, tapi bisa mengeksplorasi data lebih detail, bisa ke individu ataupun perilaku masyarakat. Dan karena masih 41%, berarti ada 59% R square yang tidak dimasukkan ke dalam model melalui variable X, tetapi masuknya ke error, sehingga kita bisa coba eksplorasi lebih apa sih faktor yang berhubungan terhadap jumlah kasus campak dan tidak dimasukkan dalam model ini. Dan juga di sini untuk pemerintah disarankan untuk tidak terpaku pada target angka vaksinasi, karena biasanya kan kita dari COVID juga targetnya itu angka vaksinasi, tapi bisa memprioritaskan ke intervensi pada faktor-faktor yang memang berpengaruh terhadap kasus campak. Seperti di sini ada wilayah padat penduduk urban seperti Cirebon dan Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi, dan juga cakupan imunisasi yang tinggi pun bisa mengalami ledakan kasus jika kondisi lingkungannya mendukung penularan. Berikut daftar pusaka yang aku gunakan, serta aku juga melakukan visualisasi dashboard di sini. Dan untuk dashboardnya sendiri, ini aku menggunakan Arshiny. Untuk halaman pertama itu ada About Dashboard atau Self Introduction. Rangkumannya, lalu ada data overview, total kasus campak, penduduk, kabupaten kota, dan bisa di select aja mau berapa jumlah baris yang kelihatan. Entries juga bisa, mau berapa halaman atau langsung semua, dan bisa kita download datanya. Lalu ini tadi yang aku maksud dengan agent host environment, di mana untuk contoh kasus aku itu hostnya manusia, agent itu virusnya dari campak, dan environmentnya itu adalah tiga faktor tadi. Ini adalah penjelasannya juga. Di sini ada statistika deskriptif. Di sini bisa pilih variabelnya mau variabel apa, ada histogram, box plotnya, dan juga statistika deskriptif untuk mean, median, dan juga maksimumnya. Ada analisis tren tadi, buat tahu jumlah kasusnya berapa. Bisa diarahin, ada fiturnya, bisa download, zoom, dan lain sebagainya. Ini adalah tren 5 wilayah tertinggi. Bisa juga dipilih mau select atau diselect yang mana, nanti dia otomatis berubah. Dan juga tabel trennya, atau tabulasi data. Lanjut ke sebaran campak. Ini tadi yang sekiranya menarik perhatian apakah berarti ada spasial atau enggak. Dan ini untuk analisis autokorelasi spasialnya, Moran's scatter plot, dan peta desain. Lalu ke pemodelan spasial ini merupakan output dari pemodelan tadi, dari OLS, SAR, dan SEM, dan juga perbandingan AIC-nya, serta uji Lagrange multiplier. Lanjut, ada juga ke ukuran epidemiologi, yaitu perhitungan dari prevalensi, dan juga ada prevalensi per wilayahnya. Ini. Baik, paling sekian dari presentasi aku. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan kalau teman-teman ingin cari tahu lebih dan tertarik untuk belajar statistika ataupun statistika terapan, bisa coba untuk kuliah di S1 Statistika FMIPA Unpad atau Universitas Pajajaran. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.